Sistem satuan kredit semester SKS tak hanya dilakukan pada perguruan tinggi saja, namun di tahun 2020, masa pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Provinsi Papua berusaha mendorong program SKS pada masing-masing sekolah yang berada di Papua. Dari 237 sekolah menengah atas di Papua, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menerapkan program sistem SKS pada 5 sekolah di Jayapura sebagai sekolah yang terpilih untuk mengikuti masa percobaan mata pelajaran sistem SKS, satuan kredit semester, yang nantinya akan dilakukan pada penerimaan peserta didik yang baru tahun ajaran 2020. Kepala Dinas Pendidikan Christian Soilait melaunching secara resmi 5 sekolah di Jayapura, seperti Sekolah SMA Taruna Dharma Kota Raja, SMA Taruna Bakti Waena, SMA Gabungan, SMA Yapis, dan SMA Kalam Kudus. Sistem SKS untuk SMA. Christian Soilait, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, menilai bahwa uji coba sistem SKS di 5 sekolah ini sangat menguntungkan bagi siswa-siswi untuk kelulusan tercepat 2 tahun. Terima kasih. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita bersyukur karena program ini sebenarnya di provinsi lain sudah mulai dilakukan. Dan karena itu tahun ini kebetulan di Papua dari 237 sekolah SMA di seluruh Papua, kita uji coba di 5 sekolah. Pertama itu adalah SMA Taruna Dharma Kota Raja, kemudian SMA Taruna Bakti Waena, kemudian SMA Gabungan Dok 5, kemudian SMA Yapis Hikmah Yapis Dok 5, dan satu lagi SMA Kalam Kudus di Polimak. Itu kita uji coba di 5 sekolah. Nah, apa keistimewaan daripada program ini? Pertama, program ini dia menolong siswa untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Karena apa? Karena sistemnya adalah sistem SKS sama dengan perguruan tinggi. Minimal dia bisa selesai dalam 2 tahun selesai. Bisa selesai. Kalau dia punya kemampuan baik, lalu dia bisa ambil mata pelajaran yang di atas, dia bisa selesai lebih cepat. Tapi kalau tidak, maka dia bisa 4 tahun, bisa 4 tahun. Jadi tidak ada selesai lalu tidak naik kelas, itu tidak ada. Karena sistem kan sistem SKS, sama dengan perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua, anak-anak lebih bisa berinovasi dan mengimprove semua kemampuannya. Begitu. Kalau sistem pelajaran hari ini kan anak yang walaupun kau pintar sekali, tapi kau tetap di kelas 1, kau tidak bisa menyaing anak-anak yang lain, tidak bisa. Tapi hari ini tidak. Hari ini anak-anak kalau dia improve semua kemampuan ekspor dengan baik, lalu dia punya kemampuan baik sekali, dia bisa melambung. Dan itu sebenarnya yang menjadi mimpi hari ini Pak Menteri. Pak Menteri kan dia dalam beberapa waktu ini kan dia ingin sekali untuk sekolah itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah lama-lama maksudnya. Supaya anak-anak tuh dalam usia tertentu skillnya sudah siap, dia sudah bisa dapat uang untuk sekolah. Karena sekarang lagi dievaluasi. Sistem kredit semester merupakan program penyelenggaraan pendidikan di mana memberikan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya berdasarkan talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, kami para 5 kepala sekolah ini mencoba mengkaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan SKS. Di dalam kajian yang kami lakukan, ada beberapa hal yang kami lakukan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama kami coba mempelajari peraturan Menteri Pendidikan tersebut, kemudian kami menyiapkan seluruh dokumen sebagai kelayakan kami boleh menyelenggarakan program kredit semester ini.
dan kami melakukan komunikasi dan mendapat bimbingan dari pengawas pembina. Kemudian kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kepala Dinas, dan juga dibimbing oleh Kepala Seksi Kurikulum, sehingga semua syarat yang menjadi kelayakan di dalam penyelenggaraan SKS ini boleh kami dapatkan dan sudah diverifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kepala Seksi Kurikulum dan juga pengawas pembina dari masing-masing kepala sekolah, dari masing-masing sekolah. Setelah kami mendapatkan verifikasi dokumen itu dan juga kami mendapatkan surat izin penyelenggaraan SKS itu, kemudian kami berkomunikasi kepada direktorat untuk 5 sekolah ini dimasukkan ke dalam Dapodik sehingga sah di dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis SKS ini kami diakui secara Dapodik, baik itu dalam program 2 tahun, 3 tahun maupun 4 tahun, atau 4 semester, 5 dan 6 semester. Kemudian langkah selanjutnya kami melakukan persiapan, baik yang pertama kemampuan atau manajemen kepala sekolah. Kami coba berkomunikasi dengan ketua tim Satgas SKS, Direktorat SMA, dan kami juga dibekali untuk apa saja yang harus kita ketahui tentang sistem kredit semester itu. Kami melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian kepada siswa kami sendiri, dan juga kepada orang tua, serta kami minta juga dukungan yayasan dalam hal pelaksanaan sistem kredit semester ini untuk 5 sekolah. Setelah kami yakin dan pasti, kami juga menyiapkan, membekali Bapak Ibu guru kami dalam pembuatan e-modul. Berbasis elektronik. Mengapa saat ini kami menyadari, 5 kepala sekolah ini menyadari bahwa program yang kami laksanakan ini di masa pandemi, tentunya anak-anak melaksanakan proses pembelajaran di rumah dan kami di sekolah. Oleh karena itu kami menyediakan salah satu bahan ajar di samping buku teks pelajaran lainnya, dan kami sudah melakukan kegiatan itu dalam bentuk workshop yang dibuka oleh Kepala Seksi Kurikulum dan didampingi oleh pengawas dari 5 sekolah. Yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan. Ia berharap setelah launching dari program SKS, melalui uji coba 5 sekolah ini, para pemerintah, stakeholder, gereja, DPR dapat mendukung sekolah yang berada di Papua untuk lebih maju. Kebijakan yang akan muncul lagi, tetapi hari ini kita melaunching atau meresmikan Selama masa pandemi, sekolah tetap menggunakan protokol kesehatan dengan mengikuti aturan pemerintah dengan belajar lewat virtual online dari rumah saja. Epen Ketaren melaporkan.